Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kakak Kak Ika dalam channel YouTube Friska Friona Official. Oke, ada kakak yang masih berjuang dalam UTBK tahap kedua. Kakak hari ini mau share tentang pemahaman dan penalaran umum. Mungkin ini susah-susah gampang. Di sisi lain kita yang hobi penalaran mungkin menganggap mudah, tapi jawaban yang hampir-hampir mirip itu juga bisa menjadi jebakan bagi kita. Oke, sebelum kakak mulai pembahasan soal nomor 1, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini dapat terus berkembang dan membantu adik-adik baik dalam UTBK, ujian masuk, dan lain-lainnya. Oke, kita masuk soal nomor 1. Nanti akan ditayangkan teksnya. Nah, di sini pertanyaannya berdasarkan isi bacaan di atas, pernyataan berikut ini yang benar adalah: A. Mata uang Asia turut menguat seiring naiknya minat investor. B. Penguatan rupiah mulai terlihat seiring kenaikan dolar AS ya. C. Rupiah mengalami penguatan yang cukup signifikan terhadap dolar AS. D. Ruang penguatan rupiah mengecil seiring kenaikan dolar AS. Atau E. Ruang penguatan mata uang Asia melampaui target awal. Nah, jawaban yang benar di sini adalah yang D. Ruang penguatan rupiah mengecil seiring dengan kenaikan dolar AS. Pembuktiannya dapat kalian lihat di paragraf awal ya. Judulnya saja ruang penguatan rupiah menipis. Lalu ada titik, ada kalimat selanjutnya mata uang Asia melemah pada perdagangan sampai di titik lagi. Nah, titik yang kedua ini baru yang menggambarkan pernyataan yang benar ini. Ruang penguatan itu hari ini terlihat mengecil seiring kenaikan indeks dolar Amerika Serikat. Nah, kita coba bahas satu-satu lagi. Yang A, mata uang Asia turut menguat seiring kenaikan minat investor. Sedangkan dibilang di judul awal atau di awal-awal paragraf itu mata uang Asia melemah pada awal perdagangan di awal minggu. Namun rupiah masih menguat. Berarti gagal pernyataan yang A. Yang B, penguatan rupiah mulai terlihat seiring kenaikan dolar AS. Enggak, yang ada itu cuma ruang penguatan rupiah semakin mengecil atau seluruh mata uang di Asia melemah. Itu berarti tidak mungkin rupiah menguat. Yang C, rupiah mengalami penguatan yang cukup signifikan. Sudah dibilang tadi dari awal di paragraf di atas, ruang penguatan rupiah itu mengecil, seluruh mata uang Asia melemah, jadi termasuk juga rupiah. Yang E, ruang penguatan mata uang Asia melampaui target. Nggak ada, yang ada mata uang Asia semuanya melemah. Nggak ada yang namanya penguatan, yang ada semuanya melemah. Jadi di sini jawaban yang paling tepat itu adalah D. Ruang penguatan rupiah mengecil seiring dengan kenaikan dolar AS. Ini terdapat pada paragraf awal, itu kalimat atau baris yang keempat dan kelima. Ruang penguatan hari ini terlihat mengecil seiring dengan kenaikan indeks dolar Amerika Serikat. Yang kedua, gagasan utama teks tersebut adalah: A. Rupiah melemah di perdagangan Asia. B. Rupiah melemah terhadap dolar AS. C. Rupiah mengalami penguatan walaupun tipis. D. Ruang penguatan rupiah melampaui target awal. Atau E. Ruang penguatan rupiah menipis. Kalau rupiah melemah terhadap perdagangan di Asia enggak ya. Kalau rupiah melemah terhadap dolar enggak, tapi kalimatnya itu ruang penguatan rupiah mengecil, berarti masih cukup kuat rupiahnya walaupun sedikit. Berarti yang B gugur. Yang C, rupiah mengalami penguatan walaupun tipis, tapi tidak disebutkan terhadap apa. Yang D, ruang penguatan rupiah melampaui target awal. Tidak ya. Nah, jawaban yang tepat di sini itu sesuai dengan informasi atau kalimat pertama di awal di awal paragraf, yaitu ruang penguatan rupiah menipis. Jadi jawaban yang kedua yang tentang gagasan utama jawabannya yang E. Selanjutnya nomor 3,
Hubungan isi antara paragraf yang paling tepat adalah: A. Paragraf kedua merupakan rincian paragraf pertama. B. Paragraf kedua merupakan solusi paragraf pertama. C. Paragraf kedua merupakan akibat paragraf pertama. D. Paragraf kedua merupakan pembanding paragraf pertama. Atau E. Paragraf kedua merupakan pemaparan contoh paragraf pertama. Jawaban yang tepat adalah yang D. Paragraf kedua merupakan pembanding paragraf pertama. Paragraf pertama ini menggambarkan tentang kinerja, berisi ya tentang kinerja anggota DPR periode 2009 sampai 2014. Lalu di sini di paragraf kedua ini tentang kinerja anggota MPR DPR selama 5 tahun terakhir dari tahun 2009 sampai 2014. Jadi yang tepatnya itu yang D. Paragraf kedua merupakan pembanding paragraf pertama. Nomor 4. Pernyataan manakah yang paling sesuai dengan tabel di atas? A. Kinerja DPR paling bergairah terjadi tahun 2011 dan 2010. B. Kinerja DPR cenderung rendah di tahun 2009 dan 2014. C. Kinerja DPR cenderung jauh dari target setiap tahunnya. D. Standar penyelesaian target RUU cenderung naik pada setiap tahunnya. Atau E. Standar penyelesaian target RUU cenderung menurun pada setiap tahunnya. Katanya di sini yang A, kinerja anggota itu bergairah 2011 sampai 2010. 2011 sampai 2010 ke 2011 aja itu RUU yang terselesaikan 2009 sampai 2010 itu 8, 2011 18, nambah 10. Paling bergairah sih enggak ya, itu nanti ada juga dari enggak sih gitu. Kalau kita bisa lihat paling bergairah itu sih 2011 sebenarnya, target RUU-nya 93, RUU yang selesai itu ada 18. Jadi bukan. Yang B, kinerja DPR cenderung rendah di 2009 dan 2014. 2009 itu kinerjanya 11,4, kalau di 2014 8,3. Masih ada sih yang lebih rendah daripada 2009 itu, yaitu 2013 seharusnya dan 2014. Jadi bukan. Yang D, standar penyelesaian target RUU cenderung naik pada setiap tahunnya. Enggak juga, malah di tahun 2014 itu 5, di tahun 2009 8, 2011 18. Nah, jadi tidak naik setiap tahunnya, malah naik naik turun, naik turun. Yang E, standar penyelesaian target RUU cenderung menurun. Kalau menurun setiap tahunnya juga tidak, karena ada penaikan dari 2010 ke 2011 dan 2012 ke 2013. Jadi jawaban yang tepat C. Kinerja DPR cenderung jauh dari target setiap tahunnya. Misalnya target RUU 2009 2010 70 yang selesai 8. Terus 2011 93 yang selesai 18. Jadi cenderung jauh. Nomor 5, apakah kesimpulan teks di atas yang A. Rapor merah kinerja DPR menggambarkan kegagalan fungsinya sebagai lembaga legislatif negara selama 5 tahun jabatan. Yang B. Rapor merah kinerja DPR menggambarkan rekam jejak mereka sebagai lembaga legislatif negara selama 5 tahun jabatan. Yang C. DPR sebagai legislatif negara gagal menjalankan fungsi selama 5 tahun jabatan. Yang D. DPR sebagai legislatif negara gagal mencapai target kinerja selama 5 tahun. Atau yang E. 5 tahun jabatan DPR tidak menunjukkan mampu menjalankan fungsi pengawasan, penganggaran, dan legislasi yang baik. Jujur saja, langsung saja itu simpulan jawabannya itu yang D. DPR sebagai lembaga legislatif negara gagal mencapai target kinerja selama 5 tahun jabatan. Itu terlihat dari tabel ya. Cuma targetnya itu banyak, itu cuma penyelesaiannya cuma 11,4%, 10%, 8,3%, yang paling tinggi cuma 20%. Jadi jawabannya yang cepat yang D. Oke, sekian dulu pembahasan pemahaman dan penalaran umum kita hari ini. Semoga video ini dapat bermanfaat dan membantu adik-adik sekalian. Pesannya jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya channel ini dapat berkembang. Kita ketemu lagi di video pembahasan selanjutnya. See you the next video, gengs. Dadah.